Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Zulfaroyana, merupakan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Ghafilin, Prodi Ekonomi Syariah, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah saya yaitu filsafat yang berjudul epistemologi. Langsung saja, pengetahuan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia karena dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Sebagaimana seseorang dalam mencari pengetahuan, tak jarang harus mempelajari epistemologi. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang membicarakan sumber-sumber, karakteristik, sifat, dan kebenaran tentang pengetahuan. Yang mana dibicarakan dalam epistemologi ini berkenaan dengan masalah pengetahuan, karena mengkaji seluruh tolak ukur ilmu manusia, termasuk juga ilmu logika dan juga ilmu filsafat yang bersifat gamblang atau jelas dimengerti. Sejak semula epistemologi itu merupakan salah satu bagian dari filsafat sistematik yang paling sulit. Mengapa demikian? Sebab epistemologi ini menjangkau permasalahan-permasalahan yang membentang luas sehingga tidak ada sesuatu yang boleh disingkirkan darinya. Selain itu, pengetahuan merupakan hal yang sangat abstrak dan jarang dijadikan permasalahan ilmiah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu perlu diketahui apa saja sih yang menjadi dasar-dasar pengetahuan yang dapat digunakan manusia untuk mengembangkan diri dalam mengikuti perkembangan serta informasi yang pesat. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, biasa disebut dengan episteme atau pengetahuan, dan logos yaitu kata atau ilmu pembicaraan, dan merupakan salah satu cabang filsafat yang kaitannya itu dengan asal, sifat, karakteristik, dan jenis pengetahuan. Contohnya yaitu tentang apa sih pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, serta hubungan keyakinan dan kebenarannya. Epistemologi ini merupakan salah satu topik yang sering diperdebatkan dalam bidang filsafat. Namun, teori ini juga memberikan hakikat ilmu pengetahuan mengenai pernyataan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia melalui akal dan metode. Metode deduktif yaitu proses pikiran yang menuju sesuatu umum dengan menggunakan pengamatan. Yang selanjutnya itu ada metode deduktif. Metode ini merupakan proses penalaran dari satu atau kepercayaan yang lebih umum untuk mencapai kesimpulan yang logis. Selanjutnya yaitu ada positivisme atau sesuatu yang aktif, berdasarkan pada empiris pengalaman yang sudah diteliti. Metode kontemplatif yaitu mengutamakan hidup penuh dengan ketenangan. Yang selanjutnya itu ada metode dialektis, yaitu suatu argumen yang melibatkan proses pertentangan antara pihak yang berlawanan. Nah, epistemologi ini juga disebut dengan ilmu logika atau ilmu tentang pikiran, yang dibedakan menjadi dua logika, yaitu logika minor, mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya. Yang kedua yaitu tentang logika mayor atau mempelajari hal pengetahuan, kebenaran, kepastian yang sama di lingkup epistemologi. Namun secara terminologi, epistemologi ini adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan apabila seseorang tersebut telah sanggup menjawab pertanyaan epistemologi yang mana dapat menggambarkan manusia mencintai tentang pengetahuan tersebut. Hal ini menyebabkan eksistensi epistemologi sangat urgen untuk menjawab dan menyelesaikan masalah. Dan adapun epistemologi menurut para ahli yaitu menurut Abdul Munir Mulkan berpendapat bahwa epistemologi merupakan segala macam aktivitas dan pemikiran manusia yang mana selalu mempertanyakan dari mana asal-muasal ilmu pengetahuan diperoleh. Selain itu juga ada pendapat Mujamil Komar berpendapat bahwa bagian ilmu filsafat yang secara khusus untuk mempelajari dan menentukan arah kodrat pengetahuan. Nah, selain itu juga ada pendapatnya Cucun S. Surya Sumantri. Arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan menggunakan kemampuan rasio. Mungkin itu tadi adalah pendapat-pendapat dari para ahli, para ilmuwan. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari epistemologi.
Landasan mempelajari epistemologi ilmu juga disebut dengan metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar, membantu mengembangkan pemikiran mengenai suatu masalah, dan juga mendorong manusia berpikir kritis tentang suatu kejadian, sebab akibat lainnya. Yang mana untuk memperoleh pengetahuan yang benar, serta agar seseorang itu memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Dan selanjutnya ini ada aliran-aliran yang ada pada epistemologi. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empiria, yang artinya pengalaman. Nah, dalam aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan dari pengalamannya, yaitu pengalaman indrawi. Namun, menurut John Locke, mengemukakan teori tabula rasa yang artinya meja lilin, yang mana memiliki arti pada dasarnya itu manusia bersifat kosong dari sebuah pengalaman. Lalu pengalaman itu mengisi jiwanya yang kosong atau jiwanya manusia, lantas manusia itu menjadi memiliki pengetahuan. Nah, karena itulah metode penelitian ini tentang aliran metode eksperimen. Kesimpulannya bahwa aliran empirisme itu memiliki sifat yang lemah karena keterbatasannya indera. Kesimpulannya yaitu bahwa aliran empirisme itu lemah karena keterbatasan indera manusia. Misalnya, benda yang jauh kelihatan kecil. Sebenarnya benda itu kecil ketika dilihat dari jauh. Namun sedangkan jika kita dilihat dari jarak yang dekat, ternyata benda tersebut terlihat besar. Yang selanjutnya yaitu aliran rasionalisme. Secara singkat, aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Descartes seorang filosof yang tidak puas dengan filsafat scholastik yang pandangannya bertentangan dan tidak ada kepastian yang disebabkan kurangnya metode berpikir yang tepat. Ia juga mengemukakan metode baru yaitu metode keraguan-raguan. Jika orang ragu terhadap sesuatu, dalam ragu-raguan itu jelas ia sedang berpikir. Yang selanjutnya yaitu aliran rasionalisme. Dibagi menjadi dua, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Nah, dalam bidang agama ini, aliran rasionalisme adalah lawan dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Adapun dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan yang ada. Yang selanjutnya yaitu positivisme. Tokoh aliran ini adalah Auguste Comte. Ia menganut paham empirisme yang mana berpendapat bahwa indera itu penting dalam memperoleh pengetahuan, akan tetapi harus diperkuat dengan eksperimen. Eksperimen memerlukan suatu ukuran yang sangat jelas yang mana dari situlah kemajuan sains benar dimulai. Dan alat bantu itulah bagian dari aliran positivisme. Jadi pada dasarnya positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Aliran ini merupakan penyempurna dari aliran empirisme dan rasionalisme. Yang selanjutnya itu ada aliran fenomenologi. Adalah aliran yang mempunyai anggapan bahwa objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif fenomenologis yang mana didukung oleh metode deduktif. Nah, dari ini tujuannya untuk melihat hakikat gejala-gejala yang secara intuitif atau pikiran bawah sadar. Yang selanjutnya ada aliran kritisisme. Adalah aliran yang muncul pada abad ke-18, di mana pada zaman itu ada pertentangan antara pemikiran rasionalisme dengan empirisme. Nah, zaman ini itu disebut dengan zaman pencerahan setelah diadakannya penyelidikan atau kritik terhadap peran pengetahuan akal. Setelah itu manusia bebas dari otoritas yang sayangnya dari luar manusia. Jadi metode ini dinamakan metode berpikir kritis. Walaupun ia mendasari diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal, sehingga akal dapat mengenal batas-batasnya. Dan yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengaruh epistemologi dalam kehidupan. Secara global, epistemologi ini berpengaruh terhadap peradaban manusia, suatu peradaban yang sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya.
Epistemologi juga mengatur semua aspek studi manusia, dari filsafat dan ilmu murni sampai juga ke ilmu sosial. Epistemologi yang menentukan kemajuan dari teknologi di suatu negara karena didukung oleh pengembangan epistemologi. Namun epistemologi menjadi modal dasar dan alat strategis dalam merekayasa pengembangan-pengembangan alam yang bermanfaat bagi kehidupan. Epistemologi mendorong manusia untuk selalu berpikir dan berkreasi dalam menentukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Semua bentuk teknologi yang canggih adalah hasil pemikiran-pemikiran secara epistemologis, yaitu pemikiran tentang bagaimana mewujudkan sesuatu. Nah, pada hal ini perbandingan epistemologi sangatlah jelas. Epistemologi Science modern meletakkan pandangan bahwa pencapaian pengetahuan ilmiah semata-mata ini merupakan fungsi dari bekerjanya indera dan akal manusia. Hal ini ditunjukkan oleh filsafat rasionalisme dan empirisme secara sendiri-sendiri maupun oleh kritisisme yang mana secara bersama-sama. Pada hal ini filsafat Science hanya meletakkan pengetahuan ilmiah atau pengetahuan sains yang mana secara sempit dalam wilayah keterjangkauan indera, lahiriah, dan atau kemampuan rasional manusia. Pandangan epistemologi Islam sebenarnya juga meletakkan pandangan bahwa pengetahuan ilmiah itu dapat dicapai antara lain dengan indera dan akal. Akan tetapi, penggunaan indera dan akal tidak ditetapkan secara mutlak berlaku untuk seluruh objek pengetahuan, dan indera serta akal itu sendiri mempunyai pengertiannya, yang mana pengertian tersebut juga berbeda-beda secara mendasar dengan pandangan epistemologi Science modern. Nah, pertama mengenai indera. Dalam hal ini, epistemologi Islam meletakkan pandangan adanya dua kategori indera, yaitu indera lahiriah dan indera batiniah. Indera ini disebut dengan indera kalbu. Indera batiniah yang tidak dikenal dalam epistemologi Science modern. Padahal dalam rangka ini berpengetahuan luas, peranan indera batiniah ini sangat jelas, yaitu untuk mempersepsi realitas non-fisik, selanjutnya mengenai akal. Filsafat Science modern mengenai akal identik dengan otak pada manusia dengan keseluruhan fungsi sistem sarafnya. Apa sih yang dapat dipahami Science modern sebagai yang masuk akal atau rasional adalah hubungan-hubungan yang logis atau deduktif maupun induktif, yang mana kemudian dikembangkan pemahamannya. Dalam konsep ini, epistemologi Islam yang telah dikemukakan di atas akal adalah sekedar sebuah benda secara terminologis yang sesungguhnya menunjuk pada qalb atau hati. Kesimpulannya, berdasarkan uraian mengenai sumber-sumber epistemologi, maka dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah teori pengetahuan yang merupakan cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan tentang dasar-dasar pertanggungjawaban atas pertanyaan pengetahuan yang dimiliki. Dengan penjelasan mengenai epistemologi, maka akan diketahui asal pengetahuan, terjadinya pengetahuan, dan sumber-sumber pengetahuan. Sehingga kita mengetahui dengan jelas dari mana sih kita tuh dapat mendapatkan pengetahuan dan cara memperolehnya. Sumber-sumber pengetahuan tersebut antara lain adalah alam, akal, hati, pengalaman, indera, sejarah, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.